kembali kita di mata pelajaran ekonomi lintas minat, ekonomi peminatan untuk anak-anakku kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersama Ibu Dewi Marianti Rahayu. So, jangan kemana-mana ya, kita akan belajar di sini, belajar di rumah saja. Tetap semangat dan ceria. Oke, untuk kali ini kita akan bahas tentang bab 2, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk bab 2 kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah membaca materi, kamu mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. Lalu yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi, kamu mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus penghitungan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Lalu yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi, kamu mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, kamu mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan tepat. Yang terakhir nih, setelah mengerjakan penugasan, kamu mampu menyimpulkan data indikator terkait pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Oke, nih di sini terlihat ada bagan atau peta konsep tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada dua, ternyata ada atau dibagi dua. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada pembangunan ekonomi. Dan di sini terpisah ya, karena ternyata pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu dua indikator yang berbeda. Nah, untuk pelajaran hari ini atau untuk materi kita kali ini, kita akan fokus di pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya pembangunan ekonomi akan disampaikan minggu berikutnya. Di pertumbuhan ekonomi kita akan bahas yang pertama ada definisi. Tentu terlebih dahulu ada pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, baru kita akan bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi menurut para tokoh. Yang keempat, yang terakhir, yaitu baru kita akan menghitung bagaimana laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Nah, untuk pembangunan ekonomi, yang pertama ada apa saja yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi atau faktor-faktor pengaruhnya. Lalu apa saja sih permasalahan dari ekonomi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu adalah dua istilah yang berbeda, meskipun ada beberapa ahli yang mengatakannya sama katanya gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya merupakan salah satu indikator dari adanya keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi akan ada pertumbuhan ekonomi jika ada pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi itu mengakibatkan perubahan-perubahan pada sektor ekonomi. Nah, pendirian industri-industri baru dan meningkatnya kegiatan ekspor merupakan
salah satu yang bisa membawa perubahan dalam sektor industri dan perdagangan. Nah, di sektor pertanian pun juga akan mengalami pembangunan di bidang sarana dan prasarana seperti penambahan ruas jalan. Nah, perubahan-perubahan pada berbagai sektor ekonomi itu ya akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan naiknya produksi nasional, pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Nah, situasi semacam ini akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan sebagai suatu kenaikan pendapatan atau kenaikan produksi nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Sejumlah pendapat juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Sementara pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya PDB atau produk domestik bruto sekaligus meningkatnya pendapatan per kapita penduduk suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi. Oke, setelah tadi Ibu bahas tentang definisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, sekarang Ibu kasih soal ya. Nah, jadi Ibu akan menyelipkan soal-soal itu di video-video. Jadi nanti tidak akan ada soal di Google Formnya, langsung jawaban saja di Google Formnya. Oke, soal yang pertama, setelah kalian tahu itu apa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah menurut kalian apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Oke, sudah ya. Nih, menurut kalian, ya Allah tipe, menurut kalian apa perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Oke, nanti Ibu akan ini ya. Nah, ini ya. Menurut kalian apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Oke, ini sudah ya, sudah dicatat. Oke, next, Ibu akan hapus. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari tingkat perkembangan ekonomi ini. Tingkat perkembangan perekonomian di suatu negara itu mungkin berbeda dengan negara yang lain. Indonesia akan berbeda dengan Malaysia, Indonesia akan berbeda dengan Jepang nih. Perbedaan ini muncul karena adanya beberapa faktor ternyata. Apa sih faktor-faktornya nih? Faktor yang pertama ternyata kesini ya. Faktor yang pertama dilihat dari sumber daya alamnya nih. Sumber daya alam tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga termasuk kesuburan tanah itu sendiri ya.
Ada iklim, cuaca, dan juga hasil hutan. Ada hasil tambang dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali. Nah, semua itu akan memberikan sumbangan kepada pendapatan nasional suatu negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai kesempatan yang besar untuk mencari pertumbuhan ekonomi yang pesat dibandingkan dengan negara lain yang miskin akan sumber daya alam. Nah, jadi katanya sumber daya alam ini itu menjadi modal pertama bagi suatu negara agar punya pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Ketika sumber dayanya banyak, ketika sumber dayanya melimpah, ketika sumber dayanya itu subur, makmur seperti Indonesia, ini akan menjadi modal pertama adanya pertumbuhan ekonomi dengan pesat. Faktor yang kedua di sini ada sumber daya modal dan teknologi. Sumber daya modal dan teknologi. Nah, kenapa sih sumber daya modal dan teknologi ini? Ternyata modal dan teknologi ini sangat penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi dan berfungsi untuk memperlancar serta meningkatkan hasil produksi. Modal dan teknologi ini dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam yang masih bersifat potensial atau belum dimanfaatkan menjadi sumber daya alam yang real atau yang bisa dimanfaatkan, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal dan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi, menunjukkan efisiensi dalam produksi, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal dan teknologi antara lain mampu mempertinggi tingkat efisiensi, membuka penemuan baru, dan juga meningkatkan kualitas produksi. Nah, jadi kita dapat tarik kesimpulan kalau yang faktor sumber daya modal dan teknologi itu menjadi faktor penunjang dari adanya sumber daya alam. Ketika kita sudah punya sumber daya alam yang banyak ya, seperti kita di Indonesia, kita punya sumber daya alam yang banyak, yang sangat kaya ya. Kalau orang lain itu bilang Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, bagaimana cara memanfaatkan kekayaan yang kita punya? Bagaimana kita bisa mengeksplor semua yang kita punya yang ada di dalam tanah, dalam laut ya? Itu perlu yang namanya modal. Ternyata ya, nggak cukup kita hanya punya emas di gunung, ternyata kita nggak bisa ngambilnya. Nah, itu perlu adanya modal dan juga teknologi yang tepat. Ketika kita tidak punya modal, ketika kita tidak punya teknologi yang memadai, nah tentunya mungkin kita dengan sangat terpaksa akan meminta kerjasama dari negara-negara tetangga untuk bisa mengeksplor sumber daya kita. Dan bagaimana akibatnya? Nah, tentu kalian tahu, kalau kita meminta bantuan negara tetangga, berarti kita pun akan berbagi pendapatan pastinya. Jadi akan harus saling menguntungkan. Nah, nih yang terakhir kita warna kuning saja ya. Yang terakhir di sini adalah jumlah penduduk dan kualitas penduduk atau sumber daya manusia nih. Sumber manusia.
Nah, sumber daya manusia ini, keberhasilan pembangunan ini sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, karena manusia merupakan pelaksana dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian yang serius supaya betul-betul menjadi modal dasar dalam pembangunan. Nah, meskipun demikian, jumlah yang besar tersebut tentunya harus diiringi dengan kualitas manusia yang baik. Nah, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan dan pelatihan seperti yang kita tahu sekarang, yaitu program wajib belajar 9 tahun. Nah, sekarang pun digalakkan menjadi program wajib belajar 12 tahun, sehingga kalian, anak-anakku, di jenjang SMA ini adalah program wajib belajar 12 tahun. Itu adalah ada satu lagi, ada selanjutnya, ternyata tidak 3 tapi 5 ya, yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat modern ini akan lebih terbuka dan bersifat positif terhadap perubahan. Nah, dan secara otomatis ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat segera terwujud. Nah, kalau sistem modern itu lebih terbuka terhadap pertumbuhan atau pembangunan ekonomi, jadi pertumbuhan itu akan segera terwujud katanya. Nah, masyarakat modern akan menerima perkembangan-perkembangan yang ada dengan antusias dan mampu bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tetapi masyarakat tradisional tidak senang dengan perubahan-perubahan dan bersikap masa bodoh, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ternyata sistem sosial dan sikap dari masyarakat itu sangat mempengaruhi. Ada dua kubu. Ada kubu dari masyarakat modern yang seperti kalian mungkin atau kita ya, yang senang terhadap perubahan-perubahan, yang senang terhadap kemajuan-kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, ada juga kalangan masyarakat yang tidak antusias atau cenderung masa bodoh dari perkembangan ekonomi itu sendiri, sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya nih, ini benar-benar yang terakhir adalah luas pasar atau pangsa pasar. Luas pasar. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan itu tentunya akan dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, harus dicari daerah pemasaran dan pangsa pasar yang tepat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin luas daerah pemasaran dan pangsa pasar yang dimiliki, maka akan semakin besar pula peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, jika tidak mampu mencari daerah pemasaran dan pangsa pasar yang luas, maka dapat menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi. Next, kita akan bahas tentang teori-teori. Nah, sebelum
bahas nih. Ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua untuk materi ini yaitu, catat baik-baik ya. Mengapa jumlah penduduk dan kualitas penduduk itu mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi? Oke, sekali lagi, mengapa jumlah penduduk dan kualitas penduduk itu mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi? Oke, next selanjutnya kita akan bahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi dari berbagai tokoh ekonomi. Nah, di sini ada 5 teori besar dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik, ada teori neoklasik, ada teori neo-Keynes, ada teori Rostow, ada teori Karl Bacher. Yang pertama, Ibu tidak akan terlalu dalam membahas ini karena ini hanya definisi-definisi dan teori-teori dari berbagai ahli. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat ya. Oke, yang pertama ada teori klasik. Nah, menurut Adam Smith atau bapak ekonominya, bapak ekonomi itu Adam Smith ya. Menurut bapak ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah faktor output. Ibu, apa sih faktor output? Nah, mana. Oke, faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk tahu kan ya, angka kelahiran penduduk. Nah, angka kelahiran dikurangi angka kematian. Nah, itu adalah pertumbuhan penduduk. Nah, faktor output itu apa? Mungkin kalian masih ingat ya, ada 2 faktor ekonomi, ada input, ada output. Nah, kalau input ini faktor-faktor produksi. Nah, kalau output ini adalah hasil dari produksi, yaitu berupa barang dan jasa. Nah, yang kedua ada David Ricardo, dikenal dengan teori the law of diminishing of return. Nah, peningkatan produktivitas tenaga kerja katanya memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Oke. Nah, menurut David Ricardo juga nih, ternyata pertumbuhan ekonomi itu antara lain dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas, jumlah penduduk yang selalu berkembang, dan proses kemajuan teknologi sektor pertanian yang dominan. Nah, itu menurut teori klasik yang tokohnya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Oke, yang selanjutnya ada teori New Classic. Nah, ini dikemukakan oleh Schumpeter. Nah, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu proses inovasi yang dilakukan oleh inovator dalam wirausahawan. Tahu kan inovasi? Nah, kalau kalian yang belajar PKWU, kalian pasti tahu itu inovasi dan inovator. Nah, Schumpeter ini juga pencetus dari teori wirausaha. Nah, oke, yang selanjutnya ada dari Robert Solow. Nah, menurut Solow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan juga hasil. Nah, hasil ya, yang tadi yaitu
Output itu apa saja? Barang dan jasa ya. Oke. Next, selanjutnya ada teori New Keynes. Oke. Menurut Harold Domar nih, ini dua sejoli Harold Domar. Nah, menurut teori Keynes, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat atau permintaan total dalam pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi kata kuncinya di sini menurut Harold Domar adalah adanya investasi yang akan menumbuhkan perekonomian. Oke, next kita menurut teori Rostow nih ada tahapan-tahapan. Nah, yang pertama ada tahap masyarakat tradisional. Oke nih, pada tahap masyarakat tradisional ini kehidupan masyarakat itu masih sangat sederhana ya. Yang namanya tradisional itu masih sangat sederhana. Nggak bawa pulpen lagi. Masih sangat sederhana. Nah, kegiatan produksi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak menggunakan teknologi yang modern. Hanya menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan tidak ada pembagian kerja nih kalau di sistem tradisional. Segala sesuatu itu dilakukan atas dasar kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi turun-temurun. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tradisional tidak terlepas dari nenek moyangnya. Nah, seumpamanya nenek moyangnya itu adalah petani, maka anak cucunya pun akan menjadi petani. Nah, situasi semacam ini mengakibatkan masyarakat sulit untuk berkembang dan pendapatan per kapita tetap rendah sehingga pertumbuhan ekonomi itu sulit dicapai. Nah, yang kedua ada tahap prasyarat lepas landas. Nah, atau Nah, pada tahap ini masyarakat berada pada masa transisi nih, transisi dari masyarakat tradisional. Nah, masyarakat di sini sudah mulai menyadari pentingnya suatu pembangunan ya, pembangunan ekonomi, tetapi mulai mempersiapkan diri untuk mencapai kemajuan. Nah, pada tahap ini juga sudah mulai terjadi perubahan pada sistem ekonomi, struktur sosial, dan nilai-nilai sosial. Struktur kegiatan ekonomi yang mengakibatkan juga terjadinya pertumbuhan. Jadi, proses pertumbuhan ekonomi pada tahap ini sudah mulai berlangsung meskipun masih sangat bertahap. Nah, yang selanjutnya karena ini transisi ya. Nah, oke, selanjutnya ada tahap tinggal landas. Nah, pada tahap ini sudah terjadi perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat. Ini ditandai dengan tercapainya kemajuan yang sangat pesat. Nah, meningkatnya kegiatan penanaman modal, perkembangan sektor industri juga sangat pesat di sini.
tercapainya kerangka dasar politik, sosial, dan ekonomi yang dapat menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada masyarakat menuju tahap kedewasaan. Nah, pada tahap ini masyarakat sudah mulai betul-betul menggunakan teknologi modern dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, ini modern ya berarti. Mana ya nulisnya? Modern. Nah, tahap ini juga ditandai dengan beberapa ciri nih ternyata. Yang pertama ada struktur keahlian dan tenaga kerja mengalami perubahan. Keahlian. Bentar. Nih, struktur keahlian dan tenaga kerja mengalami perubahan. Struktur keahlian. Nah, sektor industri sudah memegang peranan penting dibanding dengan sektor pertanian yang mulai menurun. Nah, jadi di sini sektor industri sudah mulai banyak. Nah, yang kedua adalah sifat kepemimpinan perusahaan atas dasar profesionalisme. Nah, bukan lagi atau tidak selalu dipegang oleh pemilik perusahaan. Kepemimpinan. Nah, yang ketiga nih, ciri masyarakat menuju dewasa adalah masyarakat bosan dengan berbagai kehebatan yang dihasilkan industrialisasi, karena pada dasarnya industrialisasi juga mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, sehingga mulai muncul berbagai kritik terhadap yang ke 5 adalah tahapan konsumsi tinggi atau high mass consumption. Nah, pada tahap ini nih perhatian masyarakat mulai berubah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Di sini tidak lagi pada masalah produksi. Nah, pada tahap ini masyarakat memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuannya itu nih, yang pertama adalah memperbesar kekuasaan untuk memajukan pengaruhnya pada negara lain. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan menciptakan berbagai pendapatan yang merata pada semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas kebutuhan konsumsi nominal. Nah, ini dipengaruhi tidak hanya dari kebutuhan primernya saja, tetapi kebutuhan sekunder dan juga tersier. Oke, nah ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ada menurut teori Karl Baker. Nah, menurut teori ini nih ada 4. Yang pertama, produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup. Yang kedua, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar atau rumah tangga kota. Yang ketiga, pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting. Yang selanjutnya, yang terakhir, kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara. Nah, dari beberapa teori yang sudah disampaikan nih, pertanyaan ketiga, siap-siap dicatat pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan kembali teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow
pada tahap menuju kedewasaan. Oke, sekali lagi. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan kembali teori pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Rostow pada tahap menuju kedewasaan. Oke, sudah jelas ya. Next, selanjutnya ada menghitung. Nah, kita akan kembali menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, ini rumusnya lumayan lumayan simpel. Nah, ini rumusnya itu hanya satu, yaitu kalian harus mengetahui PDB-nya saja. Nah, untuk untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, ini rumusnya adalah pertumbuhan ekonomi atau R, ya, tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu nih yang ini ya. Nah, ini mana bentar. Nah, ini sebelah sini ya harusnya. Nah, PDB pada tahun T, misalnya pada tahun ini, misalnya dikurangi PDB pada tahun sebelumnya atau T-1 per atau dibagi PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, jadi begini ya. R sama dengan PDB tahun T dikurangi PDB T dikurangi 1 atau tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya kali 100%. Nah, PDB itu adalah produk domestik bruto yang kemarin kita sudah bahas. T itu berarti tahun berjalan atau tahun ini misalnya. Dan T-1 adalah tahun sebelumnya. Itu adalah rumus menghitung apakah apakah suatu negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi atau tidak. Nah, untuk ini ya, sepertinya tidak harus dikasih contoh soal ya, karena ini cukup simpel. Nanti kita akan langsung saja dikasih soal realnya. Nah, baru yang soal ini nanti pertanyaan keempat akan ada di Google Form. Oke. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, boleh kalian sisipkan atau ditanyakan. Boleh langsung WA ke Ibu atau WA ke Ibu Dinar jika ada materi yang tidak jelas tersampaikannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah saja. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa belajar bersama-sama lagi di kelas secara langsung. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, makasih untuk hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.